أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini, untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang sempurna, diciptakan oleh pencipta kita, oleh pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, yang lebih memahami kita, yang lebih memahami alam semesta ini. Oleh sebab itu, Islam menjadi agama yang sempurna, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Islam memimpin dunia ini, kita teringat selama 12 abad, sekitar abad ke-4, ke-5, sampai abad ke-16, 17 yang lalu, Islam memimpin dunia. Bagaimana keberkahan muncul, bagaimana ketenangan, ketentraman muncul pada saat itu. Sehingga sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu akan muncul kembali. Oleh sebab itu, dalam rangka menyongsong kemenangan Islam, setidaknya ada 3 hal kemenangan yang mendasar yang harus kita peroleh. Kemenangan pertama, kemenangan terhadap hati kita. Kemenangan kedua, kemenangan terhadap pikiran kita. Kemenangan ketiga, kemenangan terhadap jasad kita. Setidaknya ada 3 hal minimal kemenangan yang harus kita peroleh dalam rangka menyongsong kemenangan Islam. Kemenangan terhadap hati, dalam artian hati kita bisa memimpin hati kita. Kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa
membersihkan hati kita. Kita senantiasa berusaha membersihkan hati kita. Kemenangan jasad kita, kemenangan pikiran kita. Dalam artian kita bisa mengisi pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berdasarkan konsep Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, seluruh ilmu yang masuk ke dalam pikiran kita sudah selayaknya harus berdasarkan Islam. Islam mengatur kehidupan kita dari mulai bangun sampai tidur lagi, sampai ketika bangun. Islam mengatur kehidupan kita pribadi. Islam mengatur kehidupan kita berkeluarga. Islam mengatur kehidupan kita bersosial, bertetangga, dan lain sebagainya. Islam mengatur berpolitik. Islam mengatur ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh ilmu yang masuk ke dalam pikiran kita harus kita kuasai, harus kita menangkan, agar semuanya berlandaskan ajaran Islam. Teringat syair oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita bisa memenangkan minimal tadi faktor tadi, maka akan prestasi yang muncul. Kita coba bedah sedikit. Ketika hati kita bersih, artinya ketika kita bisa memenangkan hati kita, maka pikiran kita pun akan jernih. Ilmu-ilmu akan masuk, ilmu-ilmu akan kita kuasai. Dan semuanya berlandaskan pada itu. Setelah itu tercapai semua, maka kita akan semangat, kita akan gigih untuk mengeksekusi, untuk mewujudkan apa yang dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, menjadi sebuah prestasi-prestasi besar, menjadi sebuah karya-karya besar. Salah satu contoh, kita ingat dulu ilmuwan muslim yang luar biasa, Al-Khwarizmi. Luar biasa, beliau menemukan teori aljabar. Beliau menemukan angka 0, angka 1. Bagaimana teori itu yang berabad-abad yang lalu ditemukan tetap dipakai sampai saat ini. Bahkan menjadi landasan ilmu matematika, ilmu fisika yang ada di alam semesta ini. Bermunculan berbagai teknologi. Sekarang ada tatap maya, tidak harus ketemu langsung ingin bertatapan. Dari mana itu semua muncul? Ternyata dari dasar ilmu Al-Khwarizmi yang ditemukan dulu. Bagaimana beliau bisa menemukan ilmu sebesar itu? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah ulama, beliau adalah ilmuwan yang senantiasa menjaga hatinya, yang senantiasa menjaga pikirannya, sehingga muncullah ilmu Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu matematika yang sekarang kita manfaatkan. Kita ingat di era ini, salah satu guru kita, Profesor B.J. Habibie almarhum, kita berduka atas kepergian beliau. Dalam suatu reality show, beliau ditanya apa kunci kesuksesan beliau. Ternyata beliau dengan simpel menyampaikan puasa. Ternyata tidak hanya di bulan Ramadan beliau berpuasa, tapi di luar Ramadan. Tidak hanya di Indonesia beliau berpuasa, ketika beliau di negara manapun beliau senantiasa menjaga puasanya. Kunci untuk menjaga hati, kunci untuk menjaga pikiran, kunci untuk menjaga semangat jasad kita. Dan luar biasa penemuan beliau. Sampai saat ini beliau sudah tiada, namun ilmunya terus dimanfaatkan. Kita lihat pesawat bisa berterbangan di mana-mana. Pesawat dengan berbagai kecanggihannya bisa terbang di mana-mana. Berkat ilmu yang beliau temukan. Ilmu Craig, ya, teori Craig kalau kita kenal. Bagaimana menghitung ketebalan pesawat dengan bobot yang ada di dalam pesawat tersebut. Sebelum itu ditemukan, kita sering mendengar pesawat di atas meledak dan lain sebagainya. Tapi setelah ilmu itu ditemukan, ternyata bisa menghitung dengan tepat. Luar biasa. Kalau kita baca-baca ilmu kedirgantaraan, maka akan menemukan teori Craig, ya, atau ya makanya beliau disebut Mr. Craig. Nah, bagaimana itu semua bisa muncul? Manfaat-manfaat karya-karya besar itu bisa muncul berasal dari gagasan yang pikirannya dimenangkan oleh pikiran yang berlandaskan ke dalam Islam. Bagaimana pikiran itu bisa dimenangkan, bisa dimunculkan? Karena hati senantiasa terjaga. Dan alhamdulillah, Islam sudah menyiapkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk melatih itu semua.
melatih hati kita, melatih pikiran kita, melatih jasad kita. Agar keluar dari Ramadan ini mudah-mudahan tidak hanya sertifikat lapar dan haus saja, tapi kita mendapat sertifikat betul-betul Ramadan, insan Ramadan, yang senantiasa menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga jasadnya, sehingga nanti muncul karya-karya besar dan kemenangan Islam itu bisa terwujud. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi seluruh hadirin, dan mohon maaf kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan Ramadan setelah lulus nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان